media yang telah menyempatkan hadir dalam press conference Komite Nasional Advokat Indonesia, yang mana kita di sini ingin menyatakan sikap kita terhadap isu yang selama ini belakangan ini menjadi jadi momok di tengah masyarakat, yang mana kami Komite Nasional Advokat Indonesia sebagai salah satu organ negara yang berada di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, yaitu kita adalah organisasi advokat, yang mana organisasi advokat di dalam amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Komite Nasional Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang secara signifikan kita berjalan sebagai salah satu penegak hukum, dan itu diakui oleh undang-undang dan menjadi wadah tunggal profesi advokat. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu, di sebelah kiri saya ada Sekretaris Jenderal DPN KNAI, Komite Nasional Advokat Indonesia. Di sebelah kanan saya ada Santo Nababan SH. Lalu di paling ujung ada Koko Korea, namanya Koko Joseph Irianto SH MH ya, selaku Ketua DPW DKI Jakarta. Ada bendahara umum kita juga, ada Christopher Angga Sastra SM SH. Jadi kita akan memulai press conference hari ini dengan menyampaikan sejumlah pernyataan sikap kita terkait isu di mana sejumlah desakan dari kalangan masyarakat yang meminta agar Polri berada di bawah kementerian. Tentu hal itu membuat kita sebagai salah satu penegak hukum begitu ya, sebagai seseorang yang memiliki profesi yang mulia gitu, yang menjabat sebagai profesi yang mulia, kita ingin merespon hal tersebut karena sangat mengganggu proses penegakan hukum yang rekan-rekan advokat jalani. Jadi kita datang kemari berbicara, berstatement sebagai representasi advokat, profesi advokat. Nah, kalau kita mengacu terhadap isu tersebut, desakan-desakan agar Polri berada di bawah kementerian, kita harus ambil dasarnya dulu. Kita harus mengacu terhadap dasarnya dulu. Seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri? Nah, kalau kita ingin mengetahui hal tersebut, maka kita harus menilai dari rasa aman yang tercipta terhadap masyarakat. Kita harus mulai dulu bagaimana masyarakat melihat kenyamanan, keamanan mereka sebagai warga negara yang selama ini dijamin oleh kepolisian. Maka kami mendapatkan satu survei research dari Gallup Law and Order Index World Poll, yang mana kategorinya adalah World Safest Countries gitu ya, di tahun 2025. Indonesia mendapatkan skor 89/100 sebagai negara dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, atau peringkat 19 dari 144 negara begitu. Nanti di belakang layar bisa dilihat, kita akan tampilkan gitu. Yang mana hal itu berarti Indonesia 83% dari warganya atau dari masyarakat Indonesia merasa aman ketika warga melaksanakan aktivitasnya, kehidupan sehari-hari, termasuk jalan di malam hari begitu ya, sendirian. 83% masyarakat Indonesia merasa aman dan nyaman. Dan tingkat kita peringkat 19 dari 144 negara itu, kita berada di atas dari negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jepang, dan negara-negara lain yang kepolisiannya berada di bawah kementerian. Jadi mohon dicatat, Indonesia tingkat keamanannya masih jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain yang kepolisiannya berada di bawah kementerian. Sehingga kita kira bahwa
bisa kita lihat bahwa Indonesia dengan proses penegakan hukum, proses fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban di tengah masyarakat dilakukan dengan maksimal. Artinya Polri independen masih jauh lebih baik dibandingkan Polri berada di bawah kementerian. Banyak orang-orang juga di luar sana yang mungkin mengatakan bahwa Polri di bawah kementerian lebih mudah diawasi. Justru itu adalah opini yang salah, itu adalah narasi yang salah. Mengapa demikian? Jika Polri berada di bawah kementerian, maka dapat kita sebut rawan terjadi politisasi berbasis anggaran. Kenapa saya ingin sampaikan seperti itu? Bayangkan penegakan hukum dapat diintervensi secara politis dengan tarik-menarik berbasis anggaran. Bayangkan banyak sekali kita bisa lihat nantinya kalau seandainya jadi kementerian, maka menteri akan menjadi aktor politiknya, sementara polisi akan menjadi alat politik, bukan alat kekuasaan, tetapi akan menjadi alat politik di dalam bernegara, begitu. Sehingga hal itu kita sangat menolak, begitu ya. Jangan sampai hal tersebut terjadi di Indonesia. Karena bayangkan gitu ya, polisi jadi alat kekuasaan rejim harian. Polisi akan menjadi alat kekuasaannya rejim harian dengan sandra anggaran tersebut. Maka kita sangat menolak jika Polri berada di bawah kementerian. Dan kita mendukung Polri untuk berada independen di bawah presiden. Hal itu sejalan karena negara kita ini menganut paham presidensial. Yang mana kalau di dalam sistem presidensial bahwa presiden bertanggung jawab atas keamanan nasional, sehingga presiden sebagai pimpinan tertinggi di dalam suatu negara wajib langsung mengetahui, dapat mengontrol keamanan nasional di suatu negara, dan hal ini ya Indonesia kita sebut. Lalu presiden adalah negarawan yang sering disebut masyarakat sebagai simbol negara, begitu ya, bukan operator harian, sehingga menciptakan jarak antara polisi dengan politisasi dan tidak mudah untuk diintervensi oleh tarik menarik kepentingan elit. Jadi presiden bukanlah bukanlah operator harian yang untuk bisa kita katakan mengurusi stabilitas politik ini dengan membiarkan Polri berada di bawah kementerian. Jadi saya kemarin itu sempat membuat satu wacana bahwa kalau seandainya Polri berada di kementerian, maka Polri itu sama dengan satpam yang disuruh menjaga minimarket oleh manajernya, begitu. Jadi si satpam tersebut disuruh jaga bukan berdasarkan apa yang dicuri, tetapi apa yang diorder oleh manajernya. Nah, itu yang kita hindari agar Polri tidak berada di bawah kementerian. Nah, selanjutnya ada juga di dalam sosial media banyak orang yang mencoba-coba, begitu ya, membuat statement, mempersoalkan statement daripada Kapolri yang isinya perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Pada saat itu di dalam raker DPR, Kapolri menyebutkan ingin memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Saya ingin sampaikan bahwa Kapolri melihat kinerja daripada jajarannya selama ini sudah maksimal, benar-benar sudah bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, begitu ya. Dan Kapolri melihat bahwa selama ini Indonesia mendapatkan tingkat kepuasan terhadap rasa keamanan dan rasa kenyamanan, begitu ya. Yang mana hal itu tentunya kenapa Kapolri menyampaikan hal tersebut kepada DPR, itu adalah bagian daripada bentuk cinta kepada masyarakat dan institusi, begitu. Kami menilainya bahwa Kapolri melakukan hal tersebut, menyampaikan hal tersebut, justru itu adalah bentuk cintanya terhadap institusi Polri dan bentuk cintanya
terhadap masyarakat. Dia ingin mempertahankan rasa aman dan rasa nyaman yang selama ini sudah didapatkan oleh masyarakat untuk tidak berkurang sedikit pun. Karena berkaca dari banyaknya negara-negara lain seperti Inggris, Jepang, Prancis yang di bawah kementerian tetapi tingkat keamanannya tidak lebih baik dari Indonesia begitu. Nah, kalau ada pihak yang mengatakan bahwa Kapolri menyampaikan bahwa perjuangkan sampai titik darah penghabisan adalah suatu hal yang arogan begitu. Saya ingin sampaikan, kalau saya ketemu sama katakan seseorang misalnya Mas wartawan begitu. Saya lihat Mas, lalu Mas menyatakan bahwa saya menantang begitu. Nah, kira-kira yang jadi pertanyaan saya, yang arogan siapa? Saya yang melihat atau Mas yang menyatakan bahwa saya yang menantang, kan begitu. Nah, sehingga tidak ada kami sebagai masyarakat, kami juga sebagai salah satu penegak hukum, sebagai advokat, kami melihat tidak ada satu bentuk arogansi yang ditunjukkan oleh Kapolri di dalam statement tersebut begitu. Dan hal yang paling perlu untuk digarisbawahi di sini adalah DPR itu tempat mendengarkan atau menampung aspirasi. Aspirasi siapa? Aspirasi seluruh rakyat Indonesia, dan Kapolri juga bagian daripada rakyat Indonesia. Sehingga ketika Kapolri menyampaikan aspirasinya dengan ekspresi meminta jajarannya memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, itu sudah pada tempatnya. Kecuali Kapolri membicarakan itu ada di depan istana, teriak-teriak sambil mungkin sambil dengan nada yang keras di depan istana, itu mungkin bisa kita bilang arogansi gitu. Tetapi Kapolri ketika menyampaikan hal tersebut pada tempatnya, di ruang rakyat Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya begitu. Lalu selanjutnya ada pihak juga yang menyebut Kapolri kurang ajar. Ada pihak yang menyebut Kapolri kurang ajar dan sengaja melakukan adu domba antara Presiden dan Kapolri. Saya ingin sampaikan begini, bahwa kalau kita bicara stabilitas keamanan, maka Polri merupakan garda terdepan atau benteng keamanan nasional, benteng keamanan bagi suatu negara, dalam hal ini Indonesia begitu ya. Dan Kapolri sebagai pimpinan utamanya. Tentunya Polri, anggota Polri akan menganggap bahwa Kapolri adalah simbol dari Polri itu sendiri. Maka kalau ada pihak-pihak yang menyebarkan ketakutan, menyebarkan momok di tengah masyarakat, membuat kesan seakan-akan Kapolri kurang ajar, Kapolri tidak beretika, maka ingin saya sampaikan, orang yang menyampaikan tersebut adalah orang yang sedang menyampaikan pemahaman terorisme. Karena mengganggu stabilitas keamanan suatu negara itu adalah upaya-upaya atau cara-cara orang untuk melakukan teror terhadap masyarakat, menyebarkan ketakutan. Sama halnya hari ini saya di tempat umum, lalu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di sini ada mohon maaf, bom misalnya. Apakah itu tidak menyebarkan ketakutan? Nah, hal itu juga sama dilakukan oleh seseorang begitu ya, menyebut Kapolri kurang ajar, menyebarkan ketakutan bahwa seakan-akan Polri akan menantang Presiden. Ini kan menyebarkan sebuah ketakutan, chaos yang dapat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara. Maka bagi saya yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan perbuatan yang dapat kita kategorikan sebagai terorisme begitu ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa cara-cara itu adalah cara-cara yang dibuat dengan sengaja untuk melemahkan Presiden kita. Bayangkan sekarang, satu-satunya alat yang bisa diakses langsung oleh Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Prabowo hanyalah kepolisian. Coba kita bisa lihat. Sisanya berlapis-lapis melalui kementerian. TNI aja ada di bawah Kementerian Pertahanan. Lalu jika Polri juga berada di bawah kementerian, bayangkan selemah apa Presiden kita. Yang mana Presiden kita ini harus menjalankan program-programnya Astacita yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk Indonesia 5 tahun mendatang begitu. Sehingga saya kira orang-orang yang mencoba menyebarkan isu, meminta agar Polri
berada di bawah kementerian adalah orang yang ingin melemahkan kekuasaan pimpinan suatu negara, yaitu dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto begitu. Dan ada hal yang sangat penting yang mungkin perlu kami paparkan dan perlu kami tunjukkan kepada rekan-rekan media, yaitu terkait dengan hasil analisa kami. Ada opini dan cyber begitu ya, dan serangan cyber dari banyak pihak yang mencoba membangun narasi dan opini menggunakan buzzer dan clipper di sosial media. Bisa kita lihat di tayangan. Kami sudah melakukan analisa. Di sini terlihat ada 19% bot user dan cyborg user. Apa itu cyborg user? Cyborg user adalah orang-orang yang diminta, sekelompok orang yang diminta begitu ya, untuk melakukan serangan-serangan dengan narasi yang serupa terhadap sejumlah video, sejumlah konten di dalam sosial media yang mana kesannya menggiring agar polisi berada di bawah kementerian. Tentu hal ini, isu tersebut, desakan ini gitu ya, desakan agar Polri berada di bawah kementerian adalah desakan yang tidak organik begitu. Lalu selanjutnya ada opini ketidakpuasan masyarakat terhadap Polri yang digiring juga melalui sosial media begitu, menggunakan buzzer dan clipper di sosial media. Salah satunya kita bisa lihat stand up komedinya Panji Pragiwaksono, Mensrea begitu ya. Dipotong bagian akhirnya di mana Panji menyebutkan polisi kita membunuh begitu. Lalu di komennya secara dadakan semua bilang polisi harus berada di bawah kementerian. Tentu ini adalah sebuah kesengajaan yang dibuat secara sistematis untuk menggiring opini. Yang kami khawatirkan masyarakat tergiring opininya sehingga terciptalah chaos di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin menjelaskan kepada rekan-rekan, kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono di dalam stand up komedinya Mensrea itu adalah stand up komedi. Saya ingin sampaikan hanya orang bodoh yang mempercayai, yang bisa memaknai suatu pertunjukan komedi. Karena kalau kita mengacu di dalam KBBI, komedi itu artinya sandiwara ringan begitu. Jadi kalau hal yang sandiwara, kenapa kita harus percaya dan kenapa kita harus baper, harus mempersoalkan hal tersebut, lalu kita ikut menggiring opini agar Polri berada di bawah kementerian. Nah sekarang kalau kita berbicara bahwa dari statementnya Panji, kalau kita mau maknai sebagai sesuatu hal yang serius, juga tidak menjadi acuan yang bisa kita percaya juga, karena Panji mengatakan bahwa di situ polisi kita membunuh. Nah memang kalau kita lihat, kita berkaca dari yang sebelum-sebelumnya, ada seorang anggota polisi yang mungkin kita sebut FS begitu ya, melakukan perbuatan hal tersebut. Tapi apakah bisa digeneralisir? Apakah kita bisa mengeneralisir bahwa seluruh anggota Polri melakukan hal yang serupa? Tentu itu adalah oknum. Hari ini kita berkaca begini, advokat emang nggak ada yang brengsek? Emang advokat nggak ada yang nggak benar? Advokat juga banyak oknum-oknum advokat di luaran sana yang melakukan perbuatan pidana bahkan. Tapi apakah bisa kita mengeneralisir bahwa seluruh advokat melakukan hal yang serupa? Tentu tidak bisa. Bahkan saya akan berbicara lebih sensitif lagi gitu. Pemuka agama. Ada banyak kita ketahui di berita pemuka agama, oknum pemuka agama begitu melakukan perbuatan yang tercela. Lalu apakah kita bisa mengeneralisir bahwa pemuka agama juga melakukan hal yang serupa? Sehingga kita meminta agar pemuka agama, seluruh pemuka agama harus berada di bawah kementerian, kan nggak juga seperti itu gitu loh. Jadi saya sangat tidak sepakat ketika ada salah satu oknum di dalam sebuah lembaga atau institusi melakukan sebuah kesalahan, lalu kita mengeneralisir seakan-akan bahwa institusi tersebut ya nggak benar. Nah itu tidak baik begitu. Karena kalau kita mau bicara berkaca di dalam kesalahan tersebut, kita lihat Inggris. Di Inggris di tahun 2021 terjadi pembunuhan oleh seseorang polisi yang bernama Wayne Couzens, yang dibunuh bernama Sarah Ifrat. Oke?
Pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang polisi, yang mana Inggris kepolisiannya juga di bawah kementerian. Lalu di Inggris di tahun 2013 terjadi skandal penjualan barang bukti narkoba berupa kokain dan heroin, dan itu sangat heboh sekali. Itu besar sekali. Lalu apakah dengan polisi berada di bawah kementerian dapat dikatakan berhasil? Tentu enggak. Kita bisa berkaca dari Inggris. Dan kalau kita melihat dari statistik, kita lihat dari angka begitu ya. Anggota Polri jumlahnya lebih dari 500 juta. Inggris itu 160 sekian ribu gitu. Artinya anggota Polri dengan sekian banyaknya, kalau 1-2 orang yang melakukan, itu bisa kita kategorikan sebagai error in persona begitu. Hanya terjadi pada oknum-oknum tertentu, bukan pada sebuah lembaga gitu. Jadi intinya saya ingin sampaikan begini, kenapa sih isu tersebut akhirnya bisa didesain sedemikian rupa untuk mendesak agar Polri berada di bawah kementerian begitu. Saya punya sebuah cerita menarik dari zaman kecil ini, saya sudah diceritakan oleh orang tua saya begitu. Jadi ada seseorang yang berada di rumah sakit ngantri gitu ya. Lalu ketika dia ngantri, dia melihat ada orang yang lagi ngantri ini menyalip antrian karena ada orang dalam. Lalu orang tersebut yang tadi ngantri nggak masuk begitu ya, yang melihat ada orang lain yang menyalip dengan orang dalam, dia menyebut bahwa ini orang pakai orang dalam begitu. Ternyata dari belakang ada saudaranya nepuk, mau duluan nggak? Saya punya orang dalam juga. Nah akhirnya dia jawab, saya mau begitu. Artinya apa? Artinya kenapa sih orang-orang ingin Polri, banyak orang di luar sana mendesak Polri ingin berada di bawah kementerian begitu, dan menduga-duga bahwa Polri Polri digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan, karena jika dihadapkan kepada dirinya, maka dia yang akan melakukan hal itu. Maka jika dihadapkan kepada dirinya, bisa jadi dia akan lebih sadis dan lebih keras menggunakan Polri sebagai alat kekuasaan. Sehingga kita dari sejumlah analisa yang kita lakukan, kami Komite Nasional Advokat Indonesia menolak secara keras Polri berada di bawah kementerian, dan kita mendukung Polri independen tetap berada di bawah presiden. Dan jika ingin dilakukan reformasi, bukan reformasi terhadap Polri, karena Polri itu adalah institusi. Apa yang harus direformasi dari institusi? Kalau mau direformasi, maka kita reformasi sistemnya. Maka kita membuat, kami Komite Nasional Advokat Indonesia tetap mendukung reformasi penegakan hukum dengan cara memperkuat Polri. Sejumlah hal yang kami sampaikan di sini begitu ya, untuk memperkuat Polri dalam proses reformasi penegakan hukum adalah yang pertama, memperkuat SDM Polri dimulai dari pendidikan dan pembentukannya. Jadi seperti Akpol gitu ya, Akademi Kepolisian, SPN begitu ya, dalam penerimaan anggota polisi Bintara begitu, diperkuat di sana, diberikan pembentukan terhadap etika moral menjadi seorang anggota kepolisian begitu. Selain itu juga memperkuat reserse dan menambah personil yang berkualitas dan mumpuni. Kebetulan kami ini adalah advokat semua. Kami sering menangani perkara. Banyak sekali anggota reserse yang mengeluh kepada kami. Banyak anggota reserse di luar sana yang mengeluh kepada kami dan menyampaikan kepada kami bahwa banyak sekali laporan yang mereka terima akhirnya tidak dapat ditangani karena kekurangan personil. Contoh, di dalam sebuah Polres saja gitu ya, bisa menerima laporan per bulan 500 hingga 1000 laporan per unit. Sementara anggota satu unit itu bisa mungkin hanya 10. Lalu kita mengharapkan agar 1000 atau 500 sampai 1000 perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Tentu ini sangat mengkhawatirkan, sehingga kalau memang ingin dilakukan reformasi penegakan hukum, maka kita memberikan saran kepada Polri untuk memperkuat reserse dengan menambah personil
plus diberikan keilmuan yang mumpuni. Kita tahu bahwa sudah ada sekarang Polri membangun diklat pendidikan dan latihan reserse begitu, perkuat diklat serse, lalu diberikan pemahaman tentang bagaimana mencari kebenaran material begitu. Karena banyak saat ini yang menjadi anggota reserse tidak paham begitu tentang tentang bagaimana untuk mencari kebenaran material di dalam suatu proses penegakan hukum begitu ya. Selain itu juga kita menyarankan agar Polri memperkuat fungsi Divkum atau Divisi Hukum Polri di seluruh tingkat kepolisian. Bayangkan reserse ini selain dia melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam suatu perkara begitu ya, dalam menangani suatu perkara, mereka juga dijadwalkan piket untuk melakukan konseling dalam penerimaan laporan polisi. Tentunya sudah personilnya sedikit, lalu harus bekerja double-double begitu kan, sehingga kami menyarankan agar Polri mungkin bisa memanfaatkan Divkum untuk melakukan hal tersebut begitu. Jadi Divkum berfungsi juga di dalam konseling penerimaan laporan polisi. Terus kalau misalnya ada orang yang melapor lalu ternyata ditemukan, oh ini bukan pidana, ini adalah perdata. Ingat, Polri adalah pelayan masyarakat, maka sebaiknya Divkum juga bisa berfungsi untuk mengarahkan agar sekalipun laporan polisi tidak dilakukan, agar bisa diberikan edukasi sekaligus bisa diberikan rekomendasi untuk melakukan gugatan perdata begitu. Selain itu juga bisa memperkuat Propam dan menaikkan pangkat Kadif Propam menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Jadi Propam itu harusnya dipimpin oleh bintang 3 agar cakupannya jauh lebih luas dan interval kekuasaannya bisa meliputi seluruh wilayah di Indonesia begitu. Karena kita tahu bahwa Kapolda di seluruh Indonesia rata-rata bintang 2 atau Inspektur Jenderal begitu ya. Yang kelima, perkuat Wasidik dengan menaikkan pangkat Karwasidik menjadi Irjen Pol, Inspektur Jenderal Polisi atau bintang 2. Jadi Karwasidik harusnya dipimpin oleh seseorang yang bintang 2 begitu. Sehingga dalam proses penanganan dalam proses penanganan untuk mencari fakta, mendudukan suatu fakta, suatu peristiwa dapat dilakukan secara maksimal dan untuk menghindari adanya intervensi dari pihak-pihak di luar sana begitu. Lalu selanjutnya yang terakhir, menciptakan Polri yang solid dan tidak kubu-kubuan dan berkiblat pada satu matahari. Selama ini kita mendengar bahwa Polri ada yang gerbong ini, gerbong itu begitu ya. Sehingga kita menginginkan agar kita solid, Polri berada pada satu pimpinan begitu, satu komando menjalankan tugas dan fungsinya. Maka kami istilahkan berkiblat pada satu matahari. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke Bang, jika wacana ini dipaksakan, langkah apa yang diambil KMSI? Apakah mengajukan judicial review atau? Ya, tentu kita sebagai organisasi advokat, kalau seandainya wacana atau desakan Polri berada di bawah kementerian, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum seperti mungkin kita akan lakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Dan sebelum itu pun kami saat ini mengantisipasi melakukan pencegahan dengan cara kami membuat sebuah surat dukungan serta pernyataan sikap yang merepresentasikan profesi advokat dan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan kepada Komisi 3 DPR RI. Gitu. Apakah nanti akan jika membuka dialog terhadap yang pihak pro terhadap wacana ini, apakah KMSI akan membuka dialog terbuka seperti apa nanti? Ya, tentunya kita menggandeng orang-orang yang memiliki wacana yang serupa dengan kita, memiliki pemahaman yang serupa. Kita ingin agar kita ini jangan sampai tergiring oleh opini-opini yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena hasrat dan tujuan politiknya tidak terpenuhi. Saran saya intinya begini deh, masyarakat jangan mau agar ranah penegakan hukum dicampur aduk dengan ranah politis begitu.
ini akan menjadi akan mengganggu stabilitas keamanan, bahkan mungkin stabilitas pertahanan di negara Indonesia begitu. Bang, Ya. salah satu bahaya juga kalau di bawah Polri, di bawah kementerian adalah politisasi tadi yang abang sebutkan itu. Tapi bukankah jabatan presiden merupakan jabatan politik juga, bang? Ya. Jadi di zaman modern ini mungkin rekan-rekan belum mungkin perlu untuk mengetahui bahwa di zaman modern ini banyak sekali negara-negara yang terjadi suatu peralihan kekuasaan yang sangat memungkinkan dilakukan oleh hanya 3 menteri. Boleh searching, makanya kami sangat mengkhawatirkan sekali ini terjadi gitu ya. Hanya dapat dilakukan oleh 3 menteri dilakukan peralihan kekuasaan. Menteri apa saja? Yang pertama Menteri Pertahanan, yang kedua Menteri Keamanan, yang ketiga Menteri Dalam Negeri. Boleh dicek. Itu kerap terjadi. Kami sebagai salah satu organ penegakan hukum di Indonesia, kami ingin hal tersebut terhindar begitu ya. Presiden harus memiliki kekuasaan yang absolut. Presiden harus memiliki kekuasaan serta peralatan kekuasaannya. Siapa peralatan kekuasaannya Polri? Yaitu presiden begitu ya, yaitu Polri begitu. Gitu. Dampak ataupun pengaruh dari advokat sendiri, organisasi advokat pribadi itu seperti apa, Bang? Naon Mas coba. Agak kencang. Maksudnya dampaknya Ke pengaruhnya advokat kalau misalnya Oh. iya. Dampaknya untuk advokat apa? Oke, dampak langsung yang bisa advokat rasakan adalah nantinya akan banyak perkara-perkara yang terabaikan. Kenapa bisa saya katakan demikian? Ketika Polri berada di bawah kementerian, tentu akan terjadi pemangkasan anggaran yang menjadi sangat kecil sekali. Dan hal tersebut akan berdampak secara langsung terhadap proses penyelesaian perkara. Hal itu bisa kita lihat di negara-negara lain sebagai contoh seperti Inggris, Jepang, dan Perancis, bahwa di Jepang setiap tahunnya ratusan ribu hingga jutaan kasus pencurian tidak dapat ditangani dengan baik karena dianggap itu adalah persoalan kecil, tetapi penyerapan anggaran cukup besar di sana begitu. Maka tidak heran kalau di Inggris, di Jepang, bahkan di Perancis banyak perkara-perkara yang tidak terselesaikan dengan baik, perkara kecil ya, tidak diselesaikan dengan baik. Sementara kita bisa lihat di televisi, kita bisa lihat di berita, banyak sekali kasus seperti orang mencuri gitu ya, kasus-kasus kecil tetap diproses sebagaimana mestinya untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat. Nah, hal itu juga sangat mempengaruhi kami di dalam menjalankan profesi advokat. Ketika kita mendampingi klien, ketika kita membawa klien kita, mendampingi klien kita atau mewakili klien kita untuk mencari keadilan di tingkat kepolisian begitu. Kami kan tentunya namanya advokat pasti pengen perkara cepat selesai supaya kita bisa ada klien lain gitu ya. Ya gitu. Dengan KUHP baru yang katanya sangat menguatkan Polri, tanggapan para advokat ini seperti apa? Ya memang harusnya Polri menjadi institusi yang sangat kuat sekali karena akses Polri terhadap masyarakat itu dirasakan langsung begitu. Makanya ada Babinmas kan begitu kan, di mana Polri benar-benar langsung berhadapan, bersentuhan di tengah-tengah masyarakat begitu, mengetahui keluh kesah masyarakat begitu. Di dalam penegakan hukum juga, dalam hal ini penegakan hukum pidana begitu ya, tentu Polri harus diperkuat begitu, tapi tetap jangan sampai luput pengawasannya. Maka tadi yang kami sampaikan terkait dengan usulan reformasi penegakan hukum dengan cara memperkuat Polri, ya memperkuat di pengawasannya. Karena Polri saat ini menurut kami sudah cukup baik. Pengawasannya yang perlu diperkuat. Apa itu? Propam, Wasidik, Dikum itu harus benar-benar diperkuat. Dan bekali para reserse ilmu yang mumpuni, karena kita banyak menemukan reserse yang kurang memahami bagaimana untuk mencari kebenaran material di dalam suatu perkara pidana begitu. Oke Bang, untuk mengawal isu ini harapan apa sih dari KNAI dan juga masyarakat pun? Harapannya. Oke.
Harapan kami Komite Nasional Advokat Indonesia begitu ya, kami ingin agar tidak Polri, posisi Polri yang saat ini independen dan berada di bawah Presiden tidak diotak-atik, tidak diganggu-gugat. Kami ingin agar posisi Polri saat ini tidak lagi didesak untuk di bawah kementerian, tapi sekarang kita fokus untuk memperkuat Polri dengan mereformasi penegakan hukum dengan cara memperkuat Polri. Kita lakukan dukungan, kita berikan dukungan kepada Presiden dan Komisi 3 untuk tetap tegar begitu ya, untuk tetap semangat sekalipun banyaknya desakan yang datang kepada beliau-beliau di sana begitu. Mungkin ada yang mau ditambah, Sekjen? Baik, kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia mengapresiasi kepada Polri terhadap kedudukannya di bawah Presiden, dan kami berharap dengan kedudukan ini Polri semakin memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman bagi rakyat Indonesia. Mungkin itu. Oke, sebagai advokat muda mungkin Chris. Ya, saya sebagai advokat muda, saya sangat menentang apabila Polri diletakkan di bawah kementerian. Karena kenapa? Seperti apa yang disampaikan oleh ketum saya tadi, bahwasannya apabila Polri dipimpin oleh seorang menteri, entah itu bahasanya menteri keamanan, menteri apapun itulah, artinya akan ada potensi untuk pemotongan anggaran. Yang mana kita tahu apabila itu dilakukan, sementara lingkup kerja Polri itu harus memberikan keamanan dari Sabang sampai Merauke, lalu dari segi anggaran pun dipotong, ya kita mau harapkan apa lagi dari situ tuh, ya. Lalu apabila Polri dikatakan sebagai alat kekuasaan, ya, artinya apabila Polri di bawah kementerian pasti dipimpin seorang menteri, seperti itu ya. Artinya siapapun bisa menjadi menteri. Dan kami sebagai advokat muda, kami itu apabila siapapun bisa jadi menteri, kami agak sedikit trauma dengan bahasa petugas partai. Mohon izin ya. Jangan nanti apabila Polri di bawah kementerian, maka Polri akan digunakan sebagai alat kekuasaan dari petugas partai tersebut, kan gitu. Kita nggak mau itu terjadi. Maka daripada itu, kami sangat menentang Polri di bawah kementerian. Dan Polri harus tetap independen, dan menurut kami pekerjaan Polri hingga hari ini sudah sangat baik ya. Polri presisi, Polri profesional. Kalau kita bicara ke profesionalitas Polri, kami advokat yang paling tahu. Saat ini kami bikin laporan gampang ya, ditanggapi dengan cepat, dan proses pengerjaannya menurut kami sangat profesional. Jadi sekali lagi saya sampaikan, sebagai advokat muda, saya menentang keras Polri di bawah kementerian. Terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit. Saya juga sama satu suara dengan organisasi bahwa saya juga menentang polisi di bawah kementerian. Karena apa? Karena polisi, menurut saya Polri dalam hal ini punya tempat yang sangat krusial, yaitu adalah gerbang utama untuk mencari keadilan dalam segi pidana dan sebagainya begitu. Jadi Polri sedikit pun tidak boleh dilemahkan, malah harus diperkuat dengan keindependenan sendiri dan langsung di bawah Presiden. Menurut saya demikian. Jadi kami juga ingin menyampaikan bahwa baru-baru ini Polri membuat sebuah program secara digital begitu, di mana masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan di dalam proses penyelidikan atau penyidikan bisa melakukan ada layanan pengaduan di Bareskrim Mabes Polri, namanya pelayanan pengaduan reserse di Bareskrim Mabes Polri. Mungkin rekan-rekan masyarakat Indonesia dapat melaksanakan itu, menggunakan itu, dan
testimoni kami sebagai advokat yang berhubungan langsung, kami merasakan begitu besar manfaat daripada aplikasi tersebut. Kami merasakan bahwa layanan pengaduan masyarakat terhadap reserse tersebut sangat berfungsi dengan baik. Begitu. Ada lagi? Selanjutnya apa saja langkah konkret yang akan dilakukan? Nah, kalau kita berbicara langkah konkret, kami juga sudah mempersiapkan sebuah surat dukungan dan pernyataan sikap yang akan kita tanda tangani saat ini memang untuk kita sampaikan kepada Bapak Presiden hingga Komisi 3 DPR RI. Itu menjadi satu langkah pencegahan agar isu terkait Polri didesak untuk berada di bawah kementerian dapat segera selesai dan berhenti. Oke? Sip? Ya. Oke, terima kasih banyak. Foto dulu Pak. Boleh foto dulu? Fotonya duduk, berdiri.